Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi dengan Ketemu lagi Mas. Alhamdulillah. Berjumpa. Nggih. Selalu kebetulan. Mungkin jodoh ya Mas ya. Jangan. Pripun pawartosipun Gus? Sehat sedaya. Huat. Gus sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Oh, nggih. Lemu niki. Gus ngomong-ngomong wonten dawuh menapa menika? Petunjuk menapa? Damel pembahasan menika lho Gus. Wow. Dek kapan kae kan gini Mas. Sekitar 2 minggu yang lalu saya kan dimintai tolong orang. Dimintai tolong orang untuk hajat manten ya kan? Untuk hajat manten. Dan kebetulan kan sekarang kan waktunya musim hujan. Nah, karena musim hujan itu yang punya hajat itu mintanya supaya pas waktu hari H jangan sampai hujan kan gitu kan mintanya. Nah, terus pas waktu saya naik dan mintanya kan 3 hari itu tidak hujan kan mintanya kan seperti itu. Nah terus saya ya istilahnya izin lah minta ridho. Ternyata tidak boleh kalau 3 hari. Kalau sehari ya hanya sehari saja, 3 hari nggak boleh, karena terlalu lama. Ya. Nah, setelah saya ini diberitahu itu, terus akhirnya ada dawuh gini, ini Allah lagi mempunyai hajat, lagi duwe gawe. Lagi ada acara lah, ada lagi berkehendak lah istilahnya gitu. Kehendaknya apa? Kehendak Tuhan itu Tuhan lagi menyebar benih ke dunia. Makanya untuk hari ini hujannya tidak reda-reda, seperti tidak bisa dibendung. Nah, karena Tuhan lagi mempunyai misi istilahnya. Ada misi untuk menebar benih. Nah, maksudnya benih apa itu Gus? Ya. Apa benih-benih kehidupan yang baru gitu? Ya yang jelas itu Tuhan lagi berkehendak untuk menciptakan generasi yang lebih beradab, peradaban yang lebih beradab lagi. Tinggal siapa yang terpilih dan siapa yang mau untuk memilih jalannya yang lebih baik lagi. Nah itu caranya gimana Gus? Kita bisa memilih untuk itu. Ya kita harus berlaku di dalam kebaikan dan sesuai syariat Islam, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Syariat dan tauhidnya bagaimana? Harus keempat tatanan itu ya, ini harus tetap dijaga. Benih bukan benih dalam arti kata sesungguhnya ya, bukan benih-benih tanaman itu bukan ya. Bukan, benih-benih wujud manusia ini. Makanya tadi kan bahasanya siapa yang akan terpilih dan siapa yang mau untuk memilih. Maaf Gus, maksudnya itu benih-benih itu tadi itu maksudnya manusia yang sudah terlahirkan atau belum Gus? Lah makanya kan menyebar benih. Nah, jadi yang namanya benih itu seumpama ada yang belum terlahir, terus dikasih benih itu kan hingga terlahir. Ada yang sudah lahir tapi mendapatkan benih itu. Makanya kan tadi kan saya kan sudah bilang ya kan, siapa yang terpilih dan siapa yang mau memilih. Dua kemungkinan ya. Karena ini memang besar-besaran ini Mas. Memang mau istilahnya Tuhan itu berkehendak ingin memperbarui peradaban, peradaban yang lebih beradab lagi. Nah, yang tidak bisa pertanyaannya gini Gus, yang tidak beradab itu apa disirnakan atau gimana? Akhlaknya kan sudah rusak yang jelas kan. Kalau disirnakan atau tidak, wallahu alam, saya nggak berani jawab. Wallahu alam bisawab, yang jelas itu. Yang jelas untuk saat ini akhlak umat manusia sudah mulai rusak. Nah, makanya ini benih ini fungsinya untuk
membenahi umat yang sudah mulai rusak ini adabnya. Kan setiap kurun waktu jumlah manusia kan semakin banyak, Mas. Kalau dulu jumlahnya para nabi, para wali tetap 124.000 kan gitu kan. Nah, karena sekarang umat manusia itu semakin hari semakin banyak, setiap zaman semakin banyak. Kan dengan jangkauan ke 124.000 kan kurang, Mas, kalau seluruh dunia. Pasti akan mencari tambahan. Tuh, karena gini aja lah, kalau dulu Adam cuma satu, terus diberi Hawa, terus akhirnya lahir anak-anaknya. Itu kan masih terjangkau. Ya kan, terjangkau. Terus akhirnya begitu mulai menyebar, terus akhirnya dipatok 124.000, kan gitu kan. Tapi kalau semakin banyak lagi, semakin banyak. Sudah berapa miliar aja kan sekarang? Sudah banyak kan? Nah, kalau tidak diimbangi, ini akan semakin dekat dengan kehancuran dunia ini, gitu loh. Makanya untuk menstabilkan itu Tuhan sedang duwe gawe itu tadi ya, mempunyai kehendak untuk menyebar benih itu. Ya Gus, tadi kan Gus Andi bilang ada yang dipilih dan ada yang memilih. Berarti kan kalau dipilih itu kan sudah jatahnya dari terpilih. Yang memilih berarti hanya orang yang mengerti, baru oh ini ada pilihan, aku tak milih. Yang namanya manusia itu kan diberi kuasa oleh Tuhan, ya kan? Diberi kuasa oleh Tuhan untuk apa? 1 memilih, 2 merubah, 3 mencipta, kan itu kan? Nah, tergantung manusia itu memilih yang bagaimana. Karena dengan carut-marutnya keadaan umat di dunia sekarang ini, sangat sedikit sekali manusia yang memilih untuk jalan yang benar-benar hak di hadapan Tuhan. Maksudnya begitu. Tadi saya pikir gini, Gus, maksudnya jenengan tadi yang dipilih, oh ini tak kasih benih sama Tuhan, oh ini misalkan masnya tak kasih, ini ndak, tapi aku bisa memilih, wes tak milih, tak ambil benih, maksudnya gitu loh, Gus. Ya kan gini kan, Mas, kan ada kalanya kalau sudah terpilih ibaratnya terpilih. tidak bisa istilah merawat benih itu, kan besar kemungkinan itu akan berpindah gitu loh. Jadi meskipun sudah terpilih tetap harus berusaha merawat istilahnya. Ya, yang namanya gini, ini kan sebenarnya juga kiasan juga, Mas, sanepan ya kan. Yang namanya benih ini kan cikal bakalnya sebuah tumbuhan, cara istilahnya kan gitu, tanaman ya kan. Ada yang tumbuh, ada yang enggak itu. Itu tergantung bagaimana cara merawatnya. Kalau tidak dirawat kan tidak mungkin tumbuh dengan subur. Enggak dirawat, enggak disirami gitu ya, Gus ya. Nah, makanya peradaban itu harus dimulai dari menata pondasinya dulu, kan gitu. Ibarat kita kalau mau membangun sebuah rumah, sebuah bangunan, apakah kita akan membangun atapnya dulu? Kan nggak mungkin. Yang dibangun pasti pondasinya dulu. Nah, ke atas baru atapnya. Nah, ini wiji itu seperti itu maksudnya. Makanya ini kan peradaban memang sudah mulai rusak, akhlak terutama. Banyak anak-anak bingung siapa orang tuanya, contohnya gitu, iya kan? Nah, banyak masjid bagus-bagus tapi kurang isinya, jamaahnya kurang. Nah, ya, padahal itu semakin berkembangnya teknologi, kita mengakses ilmu semakin besar. Harusnya kan pendorong, semakin beradab orangnya, Gus ya. Tapi kenapa kok malah justru tidak beradab? Kenyataannya kan seperti itu, Mas. Nah, ya kan? Kenyataannya keadaan di dunia ini meskipun kelihatannya itu melakukan ibadah, contohnya membangun masjid dengan sedemikian megahnya, ya kan? Nah, tapi kenyataannya apa? Isinya kurang, Mas. Karena apa? Memang mudah membangun, tapi untuk mengembangkan atau untuk menghidupkan masjid itu sulit, Mas. Memakmurkan itulah. Nyatanya apa? Mungkin awal-awal itu bisa rame, lama kelamaan
Iya kan? Karena sekarang banyak masjid yang sepi. Nah gitu, apalagi kan masjid-masjid sama ditutup. Banyak sekarang, iya Gus. Masjid Dimana-mana bagus ditutup. di sepanjang jalan itu kalau kita dari Kediri ke Malang saja kita banyak masjid besar-besar. Itu kalau waktu jamaah itu satu soft itu saya tidak penuh. Kadang cuma 3 orang. Padahal masjid besar umatnya sekali. semakin banyak. Nah, itu. Kemana Gus ya itu orangnya? Nah, makanya kan bagi orang-orang yang bisa memakmurkan sebuah bangunan masjid, itulah rumahnya Tuhan itu kan berarti salah satu orang yang mau memilih, kan itu kan Mas. Nah, itu sudah menjadi contoh lah. Salah satu orang yang mau memilihnya. Gitu. Kalau menurut Gus Sandi sendiri solusinya gimana Gus? Iya tentang apa kurangnya memakmurkan masjid itu sendiri. Nah, itu kan berawal dari kesadaran diri kita tuh. Semua itu ya berawal mungkin dari di konsep bagaimana gitu Gus, biar apa. Jadi termasuk tidak merawat benih itu ya, enggak mau ke masjid. Iya pastilah Mas. Tidak merawat benih ya. Iya. Ya seharusnya gini, kalau kita ini merasa mempunyai agama, bagaimana sih caranya membela agama kita? Ya, iya kan? Iya, Nah, bukan berarti membela agama itu terus kita melawan yang berbeda agama atau memerangi orang yang tidak melakukan keagamaan Sesuai dengan tidak sesuai dengan agama kita, contoh gitu. Bukan seperti itu. Yang namanya membela agama itu, kalau kamu merasa mempunyai agama, harusnya yang dibela itu agamamu sendiri. Lakum dinukum waliyadin itu sebenarnya di situ. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kalau kamu itu merasa mempunyai, kita merasa mempunyai agama, ya agamamu itu lakukan sesuai perintah agamamu itu apa. Jangan mengusik orang lain. Lakum dinukum waliyadin itu loh. Maksudnya kan itu. Sebelum itu nggih Gus nggih. Gitu. Didandani awake dhewe. Memang ada tembung penak sing maidu. Nah, Memang itu enak. penak itu sing maidu. nyacat kelawan nyocot. Nah, istilahnya kan gitu. Memang lagi tren sekarang itu. Lagi tren. Penak sing maidu timbang sing dipaidu. Itu loh Gus, ada ya sebenarnya bisa dicontoh kayak masjid yang ada di Jogja itu apa namanya? Jogo Karyan. Jogo Karyan itu kan masjid itu apa di konsep untuk ya bukan untuk tempat ibadah saja walaupun hakikatnya semuanya kan ibadah. Ya untuk apa? Wisata religi. Terus untuk sosial hubungan sosial jamaahnya itu. Jadi saldonya sampai 0 itu. Saya pernah dengar dinolkan saldonya. Jadi jangan sampai di konsep untuk numpuk. kegiatan-kegiatan anak-anak dan sebagainya gitu Gus. Ya itu memang bagus. Itu kan salah satu program-program untuk memakmurkan masjid itu. Padahal secara hakikinya masjid itu sebenarnya kan rumahnya Allah, rumahnya Tuhan. Kan gitu. Tempat ibadah itu kan semuanya kan rumahnya Tuhan. Hakikatnya kan seperti itu. Ya. Tapi kalau ditujukan hakikatnya kepada manusia, sebenarnya masjid itu ya gambaran manusianya sendiri. Oh gitu ya. Iya, gambaran manusianya sendiri. Kok bisa gitu Gus? Maksudnya Gus, panjenengan jelentrahkan Gus. Kan gini, masjid aja lah ya contohnya. Kan ada imamannya sebagai kepala. Ada terus tempat di dalam itu, tempat inti itu kan sebagai tubuhnya. Ada serambi sebagai kakinya. Kadang kan ada istilah kalau dulu ada sentong kanan sentong kiri ya, itu sebagai bau kanan bau kiri. Nah, sebenarnya kan menggambarkan diri manusia itu sebenarnya. Tubuh manusia. Tubuh manusia. Makanya kalau masjid kuno dulu itu pasti ada lubang di tengah. Itu maksudnya itu ini. Seperti yang di depan itu ya. Bulat itu ya. Iya. Biasanya dulu tiap masjid pasti ada. Ya itu maksudnya. Itu filosofinya gimana Gus? Kok pasti ada lubangnya? Mata. Oh mata. Untuk melihat, makanya matanya ya tutup semua sekarang. Makanya dulu seperti ceritanya Mbah Bolong itulah. Kan untuk melihat kiblat itu kan dari lubang yang di imaman itu. Nah, sebenarnya itu untuk melihat itu sendiri. Untuk melihat dirimu sendiri sebenarnya.